Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2021 hanya di channel Abil Maiwa. Jadi bagi teman-teman guru honorer, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan langsung tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Itu gratis teman-teman ya. Jadi pada informasi kali ini, judul video kami di sini adalah 8 kabar bahagia guru honorer hasil Zoom Kemendikbud terkait P3K Guru di tahun 2021. Jadi baru-baru ini Zoom yang dilakukan oleh Ibu Nunuk, Profesor Nunuk Suryani dari pihak Kemendikbud itu membahas terkait P3K Guru di tahun 2021, dan kami sempat mencoba merangkum hasil Zoom-nya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa lebih cepat untuk memahami informasinya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama di sini untuk hasil Zoom yang pertama yang merupakan kabar gembira, di sini dijelaskan teman-teman ya, untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 akan dilakukan di scan ya di SSCASN bersama BKD. Nah, jadi ini khusus bagi teman-teman guru yang lolos dan lulus tahap 1, itu nantinya untuk pemberkasannya itu akan dilaksanakan melalui via SSCASN, berarti melalui via elektronik teman-teman ya, dan tentunya juga melibatkan BKD di setiap instansi. Nah, di sini catatannya, untuk waktu belum bisa ditentukan tapi perkiraan akhir Desember. Saya ulangi, untuk waktu pemberkasan itu belum bisa ditentukan tapi perkiraan nanti diumumkan akhir Desember ini. Ini khusus untuk pemberkasan bagi teman-teman guru honorer yang lolos di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian informasi kedua yang merupakan hasil Zoom dan merupakan kabar gembira bagi teman-teman guru honorer adalah untuk GTK yang sudah passing grade harus daftar di tahap kedua. Nah, saya ulangi, untuk GTK, maksudnya di sini GTK adalah untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap pertama, maksudnya tetapi tidak lolos karena tidak ada formasi, itu teman-teman harus mendaftar di tahap kedua. Nah, saya ulangi, jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak ada formasi, itu teman-teman tetap harus mendaftar di tahap kedua ke formasi yang masih kosong atau masih bisa diikuti tes ya. Maksudnya di sini bisa ikut tes atau tidak di tahap kedua, terserah. Nah, maksudnya begitu ya, bisa ikut tes atau tidak di tahap kedua itu terserah. Kala ikut nanti hasil akan diambil nilai tertinggi. Jadi bagi admin pribadi, untuk poin kedua ini khusus bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Memang sejak dahulu itu sudah dikatakan, sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikatakan oleh pihak Kemendikbud, untuk yang tidak lolos formasi tetapi lolos passing grade itu bisa ikut bisa tidak, tetapi kalau menurut admin pribadi itu sebaiknya teman-teman ikut saja. Kenapa admin sarankan agar teman-teman tetap ikut di tahap kedua tesnya meskipun teman-teman sudah lolos passing grade? Penyebabnya nanti adalah bisa jadi nanti teman-teman akan mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi ketika ketimbang nilai teman-teman yang ada di tahap pertama. Karena di tahap kedua nantinya tentunya teman-teman sudah memiliki bayangan untuk soalnya nanti di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalaupun nantinya teman-teman hasil yang teman-teman dapatkan itu tidak sebagaimana mestinya atau masih kurang, maka nilai passing grade teman-teman itu yang di tahap pertama itu bisa dipergunakan untuk penentuan kelulusan nantinya teman-teman di tahap kedua. Jadi menurut saran saya, saran pribadi admin 100% teman-teman harus ikut tes di tahap yang kedua. Kalaupun tidak lulus, nanti kan ada nilai tesnya untuk tahap yang pertama. Seperti itu ya. Ini kabar gembira yang kedua. Kemudian lanjut ke kabar gembira yang ketiga berdasarkan rekap hasil Zoom yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Ya, di sini. Nah, di sini dikatakan untuk pembayaran gaji ya. Jadi ini persoalan gaji guru P3K nantinya. Nah, di sini dikatakan di poin yang ketiga, pembayaran gaji itu melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat. Nah, jadi sudah tidak ada lagi komplain-komplain nanti teman-teman. Sudah jelas sekarang kalau masalah pembayaran gajinya untuk teman-teman guru honorer yang lulus menjadi guru P3K itu murni dari
anggaran daerah yang otomatis berasal dari pusat. Jadi daerah itu tidak usah khawatir karena anggaran yang didapatkan untuk pembayaran gaji P3K itu tetap dianggarkan oleh pusat masuk ke rekening daerah yang selanjutnya nantinya itu akan dibayarkan untuk teman-teman guru P3K seperti itu. Nah ya, ini kabar gembira yang juga sudah terjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber ya. Seperti itu. Kemudian untuk poin 4, untuk ketentuan seleksi di tahap kedua sama dengan tahap pertama. GTK sekolah induk diprioritaskan. Nah, di sini untuk ketentuan seleksi di tahap kedua sama dengan tahap yang pertama. GTK sekolah induk diprioritaskan. Ada kata-kata diprioritaskan. Meskipun nantinya semua teman-teman guru honorer itu bisa masuk mendaftar di sekolah lain, tetapi untuk prioritas masih ada masih ada prioritas untuk guru sekolah induk. Itu yang kami coba tangkap di hasil Zoom kemarin ya, dan beberapa informasi dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk poin 5. Untuk poin 5, di tahap 2 tetap hanya bisa daftar di satu kabupaten. Nah, jadi ini berdasarkan informasi resmi. Di tahap kedua tetap hanya bisa daftar di satu kabupaten. Untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten teman-teman ya. Jadi untuk di tahap 2 itu tetap hanya bisa daftar di satu kabupaten. Untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten. Nah, di sini untuk poin 6, untuk pendaftaran tahap 2 belum bisa ditentukan dan nanti akan disampaikan di website P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran tahap 2 itu sebenarnya dikatakan oleh Bu Nunuk sebenarnya bahwa kemungkinan akan dilaksanakan di bulan November, tetapi itu belum bisa ditetapkan tanggal berapa teman-teman ya. Jadi nantinya teman-teman menunggu saja di website P3K. Kemudian nantinya untuk di tahap 2 tetap hanya bisa daftar di satu kabupaten. Untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten dalam satu provinsi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan prioritas sekolah induk, sebenarnya tetap ada perbedaan dengan di tahap pertama. Kalau nantinya di tahap kedua itu semua guru honorer yang tidak memiliki formasi baik itu swasta atau lulusan PPG itu bisa melamar di sekolah yang masih bisa dilamar. Nah, itu tentunya perbedaan teman-teman ya. Jadi meskipun masih ada prioritas sekolah induk, tetapi guru honorer lain itu sudah bisa melamar di sekolah lain yang masih bisa didaftar formasinya seperti itu ya. Itu yang membedakan antara tahap 1 dengan tahap kedua, itu pendapat pribadi admin seperti itu ya. Nah, terlepas dari itu semua, informasi yang kami dapatkan ini adalah terkait rekap dari hasil Zoom. Jadi bisa jadi masih ada kesalahan atau masih ada kesalahan admin, silahkan ditegur melalui kolom komentar poin-poin apa yang masih ada kesalahan dari hasil tangkapan admin sendiri seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk poin ke-7 dan 8. Kabar gembiranya seperti ini teman-teman ya. Nah, di poin ke-7, di tahap kedua tidak ada tambahan formasi. Nah, jadi teman-teman harus bersabar karena di tahap kedua itu tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi di tahap yang pertama. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk tahap kedua ini berusaha menghabiskan sisa formasi yang ada di tahap pertama. Nah, di sini poin 8, untuk yang GTK passing grade di tahap pertama, lalu di tahap kedua belum beruntung dan tahap ketiga belum beruntung, maka akan dimaksimalkan setelah tahap yang ketiga. Nah, ini yang kabar gembira yang luar biasa ya. Jadi nantinya ada optimalisasi formasi. Jadi itu maksudnya teman-teman ya. Makna dari optimalisasi formasi. Misalkan gagal di tahap pertama passing grade, kemudian di tahap kedua juga passing grade tetapi masih tidak lolos, di tahap ketiga juga masih belum beruntung meskipun passing grade, maka nanti di setelah tahap ketiga itu akan dioptimalisasi. Nah, akan dimaksimalkan. Nanti untuk teknisnya kita kembalikan kepada Kemendikbudristek. Nah, untuk ketentuannya sebagaimana nanti akan diinfokan selanjutnya. Jadi ini informasi hanya berdasarkan hasil Zoom, belum informasi valid, belum informasi resmi. Kami mencoba merangkumkan untuk teman-teman guru honorer. Makanya jika ada kesalahan silakan komen di kolom komentar poin-poin apa saja yang kami ada kesalahan pada saat merangkum informasi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.